Teman-teman, siap kita lanjut ke tahun kelima? Siap. Perjalanan Mas Kufat ke 5 tahun ini, kalau flashback di tahun 2016, pada saat itu bermula dari pikiran rindu dengan suasana Quran. Kemudian waktu itu ibunya Uma juga ingin memiliki anak-anak menghafal Quran. Kemudian yang terlintas dalam pikiran Uma adalah kalau mau buat tempat Quran, nggak punya duit banyak, duitnya dari mana? Dan setiap kali bertanya pada orang-orang, mereka akan bilang, duitnya dari Allah. Iya betul, duitnya dari Allah, tapi caranya gimana? Masih begitu pada saat itu. Akhirnya waktu itu nggak berpikir panjang, waktu itu Uma langsung melihat di handphone Uma langsung ingat Umi. Karena kita pernah berada di satu tempat yang sama pada tahun 2011, beberapa belas tahun yang lalu. Nelfon Umi dan Umi mau nggak Umi ngajar nih? Kita buat tuh Umi pesantren Quran, bukan pesantren ya, rumah Quran. Rumah Quran, anaknya 14 aja Mi, karena waktu itu kita nyewa rumah dan cukupnya segitu. Dan nyewa rumah besar-besar juga waktu itu belum ada dananya. Singkatnya adalah kita mulai buka pada saat itu merekrut anak-anak di seluruh Indonesia, 14 orang anak, dan guru pertama adalah Umi Dela. Umi Dela tinggal kamarnya sebelahan dengan kamar santri ya, jadi satu rumah kamarnya sebelahan. Kemudian mengkader 14 orang, tahun depan pengen buka lagi nih, kayaknya mudah-mudahan adalah rezekinya gitu, dengan sewa lagi, dan Manda yang pegang pada saat itu 10 orang, dan terus akhirnya Allah takdirkan regenerasi. Apa sih, Ra? Ada yang donasi 300 juta. Ingat dulu ya, kita menjalani ini kan tanpa ada profesionalitasnya lah. Jalannya apa adanya. Jalan apa adanya. Nggak ada lampu merah, nggak ada lampu kuning. Pokoknya jalan aja gitu. Tapi ternyata mungkin itu cara Allah membuat kita terus berkembang ya. Hal yang kita tahu kita jalankan, tapi yang kita tidak tahu Allah yang akan tuntun gitu. Jadi mungkin yang berjalan sekarang kita ada nafas camp, ada nafas Bilmas hari ini, kayak yang dulunya kita cuma ada beasiswa kan, karena Allah yang bimbing gitu. Kita nggak pernah tahu, tapi kan berdasarkan kemampuan teman-teman juga. Ketika teman-teman ada yang punya kemampuan, oh ini sepertinya pintar di bidang musyrifah, maka kita kembangkan dengan program musyrifah yang lain, baik itu online misalnya. Atau teman-teman yang ada bagian kepenulisan misalnya kan, dulu nggak ada, kita adakan gitu kan, karena kemampuan teman-teman gitu. Pertama, kalau ditanya tantangan-tantangannya apa, yang jelas harus terus selalu berdoa, semoga Allah mengikat hati-hati kita semua dengan hati yang terikat, hati yang bersatu. Kalau kita bersatu, karena Mas Kufat bukan milik seorang saja, atau 2 orang, 3 orang saja, tapi Mas Kufat adalah milik kita bersama. Gedung ini nggak mungkin pernah terjadi dengan 1 orang saja atau 2 orang, 3 orang saja, tapi gedung ini dan seterusnya bisa terjadi karena jasa dari banyak orang, dari teman-teman semua. Cintai Mas Kufat lagi-lagi dengan sepenuh hati, dengan kita mencintai Mas Kufat. Ketika teman-teman sebagai pelajar, teman-teman akan belajar dengan sungguh-sungguh, bersyukur kepada Allah dengan cara belajar sungguh-sungguh, mencintai Mas Kufat dengan cara belajar sungguh-sungguh. Ketika kelak teman-teman menjadi seorang pengajar, teman-teman pun akan mengajar dengan penuh cinta dan sungguh-sungguh. Ketika teman-teman menjadi pengurus, mengembangkan yayasan ini pun akan melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada cara lain selain kita mencintai
tempat ini, di mana tempat ini kita belajar banyak hal, di mana tempat ini kita menjadi orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, di mana tempat ini mungkin bagi sebagian besar orang adalah tempat dia berubah, berhijrah menjadi lebih baik. Dengan mencintai, insya Allah semua akan terus ada sampai seterusnya, insya Allah. Juga moto Maskan Hufaz yang terus kami ingatkan kepada semuanya, perkataan Imam Malik rahimahullah, maka nalillahi dama wa tasala wa maka nalillahi in qata'a wal fasala. Segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bimbing, Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah, pasti Allah akan putuskan di tengah jalan. Jadi mudah-mudahan Allah terus bimbing kita semuanya agar itu terus berlipat. Kemudian yang selanjutnya adalah bertanggung jawab dengan amanah kita, baik sebagai santri, sebagai pengurus, sebagai pengasuh, kita fokus dan tanggung jawab kepada amanahnya. Karena amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tetap semangat. Perbedaannya dari 2017 sampai 2021 ini lumayan banyak banget ya, dan kita juga nggak nyangka bakalan sampai langkah sekarang gitu. Dari awalnya yang tadi disebutkan Ustazah Ika, yang cuma rumah tahfiz, yang cuma kita kira ya udah selingkup kita aja gitu. Ternyata Allah izinkan untuk kita bisa buka lebih besar lagi, Allah izinkan kita untuk bisa buka bahkan internasional ya di Turki nanti insya Allah. Mudah-mudahan Allah lancarkan, dan visi misi kita juga lebih apa namanya lebih mendunia lagi gitu. Bukan cuma Indonesia aja, tapi kita tuh punya visi semoga nih lulusan dari Maskanul Hufaz itu tuh punya kualitas yang bagus, yang mana dia tuh bisa ditempatkan di seluruh lapisan masyarakat gitu, bahkan di seluruh dunia, seperti itu sih. Jadi angkatan kita itu angkatan pertama yang sudah di Istiqlal itu, Masya Allah. Amin tuh dia, kita latihan di jalan ini apa sih, jalan-jalan komplek gitu. Masih inget nggak? Iya. 1, 2, 3. Kisah sekumpulan anak manusia berasal dari daerah yang berbeda. Allah kumpulkan di dalam satu rumah bernama Maskanul Hufaz. Bersama Al-Quran sepanjang zaman hingga kembali kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman menjadi hafizah yang mutqinah, bahagia antil jannah. Nah itu dulu marsnya ya, kita nggak ada hina. Dan di mars itu di liriknya berkumpul dalam satu rumah gitu, nggak di satu pembangunan. Itu dulu, itu perbedaannya sekarang Mas kan. Karena ada laki-laki juga kan. Kalau dulu kan hina mutqinah. Itu apa? Tagline kita. Hafizah mutqinah, bahagia antil jannah. Kalau sekarang gimana? Menuju ke dalam dunia dengan generasi mulia. Ada sih yang berkesan dari Kak Yuli yang setoran jus 2, benar yang tadi dia. Kak Yuli kan ada agak-agak medok ya. Bukan Kak Yuli orang Cirebon tapi pernah mondok di Pondok Jawa gitu. Jadi saya lulus banget. Kayak gitu. Benar kayak gitu bawainnya terus. Enggak. Dan sampai sekarang masih dibahas sama Umi cuy. Iya, Kayak gitu. Kayak benar-benar kayak polanya itu mantep. Udah. Tapi kalau maksimalkan waktu belajar kalian gitu kan, sebelum kalian akhirnya mengajar, kayak gitu sih intinya. Bersyukur masih ditempatkan di lingkungan Al-Quran, jadi syukuri sebelum Allah yang seleksi. Masya Allah. Syukur dan sabar. Betul. Ya bagi yang adik-adik atau teman-teman yang sekarang lagi ada di Maskanul Hufaz yang masih masa belajar,
terus perbaiki niat, terus bersyukur tadi ya kata Ustazah Eli, karena gak semua juga bisa masuk Maskan Hufaz. Jadi yang udah masuk ini harus benar-benar disyukuri banget, dan tadi yang manfaatkan semua yang ada di sini dengan baik ya. Gitu, maksudnya titik Maskan, ya besarnya Maskan ini karena besarnya hati-hati kalian yang masih sampai sekarang bertahan gitu ya di Maskan, berjuang bersama-sama dengan Umami gitu. Kalian yang sedih, kalian yang tahu dari awal gitu Maskan ini mulainya gimana gitu. Jadi titik Maskan tetap di samping Umami ya, bagaimanapun keadaannya. Pokoknya itulah titik Maskan aja gitu, dan cetak generasi-generasi yang akan merubah peradaban dunia. Ya, kalau saya selalu lillah, baik bagi adik-adik yang lagi belajar ataupun yang sedang mengabdi. Yang pertama lillah, kemudian setelah kita lillah maka Allah akan memberikan hibah ya. Contohnya kita lihat Bunda Hajar, beliau berikhtiar dari Safa ke Marwah, kemudian terus seperti itu berlari kecil dari Safa ke Marwah, dan kita tidak pernah tahu rizki kita di mana, rizki atau cita-cita kita ada di mana. Dan contohnya Bunda Hajar itu terus berusaha, terus berikhtiar dari Safa ke Marwah berlari kecil, tapi ternyata Allah memberikan hibahnya itu lewat kakinya Ismail, seperti itu. Nah, ibaratkannya kita sudah diberikan tempat untuk berikhtiar sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, seperti itu. Boleh jadi nanti Allah berikan rezeki dimanapun itu berada, dan wasilahnya adalah Maskanul Hufaz, seperti itu. Tetap lillah dalam segala keadaan, baik itu yang sedang belajar ataupun yang mengabdi, seperti itu. Buat teman-teman yang ada di Maskan, baik yang masih jadi santri ataupun yang udah pengabdian, manfaatkan sebaik mungkin, karena kesempatan yang ada di Maskan itu belum tentu kita bisa dapetin di tempat yang lain. Di Maskan banyak banget kesempatan kita bisa dapat dengan mudahnya, dengan dibantu oleh Umah, oleh Manda Umi gitu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini dan terus perbaiki kualitas diri. Jangan pernah iri dengan orang lain, kemudian selalu karena Allah. Kita niat masuk ke Maskan karena Al-Quran, dan seterusnya niatkan kita untuk hidup sama Al-Quran hingga akhir hayat kita. Sami'na wa ata'na. Kunci hidup di Maskan sami'na wa ata'na ya. Kita Masya Allah lah gitu kan, untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang, baik untuk teman-teman musyrifah maupun santri ya, apapun yang dibuat, apapun peraturan di Maskan ya, mau nggak mau kita harus ikutin, kita harus patuhi gitu, seperti itu kuncinya. Dan harus husnuzon juga ya, husnuzon. Jadi mungkin kalau misalnya ternyata ya nanti misalnya ketika pengabdian ya, teman-teman ada yang ditempatkan di bagian ini, di bagian ini, di bagian ini, mungkin ada rasa kayak sebenarnya aku nggak mau di sini, tapi teman-teman harus husnuzon, karena bisa jadi apa yang kita tidak suka itu ternyata yang terbaik untuk kita, kan di Al-Quran juga disebutkan seperti itu. Jadi tetap husnuzon, apapun nanti keadaannya, apapun nanti kondisinya, teman-teman harus yakin kalau itu tuh yang terbaik dari Allah. Terima kasih banyak Uma Uki Setara Dewi, Umi Dela Ardila dan Manda Ayu, serta semua keluarga Maskan yang telah mendidik kami dari awal mengenal Al-Quran sampai sekarang bisa mengamalkan dengan cara mengabdi di Maskan, menjadi guru, menjadi pengurus. Pokoknya Masya Allah telah memberikan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan sampai akhiratnya. Insya Allah kami akan bersaksi bahwasanya kalian orang baik di hadapan Allah dan bisa berkumpul lagi di jannahnya. Amin. Kami sayang dan tulus membersamai kalian. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan,
menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami.